110 11 11 180 dari A1 Manajemen semester 7. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman materi kreativitas dan berpikir kritis, di mana yang pertama yaitu penjelasan mengenai berbagai teknik berpikir yang dapat diterapkan dalam analisa bisnis, disertai dengan contohnya. Contoh yang saya ambil yaitu bisnis Standish Merchandise, di mana tempat saya bekerja. Dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini yaitu alat strategi untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis. Untuk penerapannya, yang kekuatan yaitu lokasi strategis di pusat kota Semarang, kualitas produk konveksi yang terjamin, yang ketiga yaitu tim desain kreatif yang berpengalaman. Untuk kelemahannya yaitu kapasitas produk yang terbatas, promosi yang kurang optimal di platform digital. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada segmen pasar tertentu. Untuk peluangnya yaitu tren pasar yang terus berkembang seperti desain customer untuk komunitas, potensi ekspansi ke pasar online. Yang ketiga yaitu kemitraan dengan brand lokal atau komunitas. Untuk ancamannya yaitu persaingan yang ketat dengan konveksi lain di kota Semarang. Yang selanjutnya yaitu perubahan preferensi pelanggan yang tepat. Melalui analisis SWOT ini, Standish Merchandise dapat merumuskan strategi yang memanfaatkan kekuatan dan peluang sembari mengatasi kelemahan dan ancamannya. Untuk pemahaman yang kedua yaitu menerapkan metode berpikir kritis untuk strategi bisnis yang efektif, di mana untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi bisnis yang efektif, Standish Merchandise ini dapat menerapkan langkah-langkah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, di mana misal masalahnya penurunan penjualan dalam beberapa bulan terakhir ini, yaitu mengumpulkan data penjualan, umpan balik pelanggan, dan analisis pasar. Analisis data, menilai data untuk mengidentifikasi tren atau pola yang mungkin menjadi penyebab masalah. Yang keempat yaitu evaluasi alternatif, di mana mempertimbangkan berbagai solusi potensi seperti meningkatkan kualitas produk, menyesuaikan harga, atau memperluas saluran distribusi. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan, memilih strategi yang paling efektif berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Yang keenam yaitu implementasi dan pemantauan, yaitu dengan melaksanakan strategi yang dipilih dan memantau hasilnya untuk memastikan efektivitasnya. Untuk pemahaman yang ketiga yaitu prinsip manajemen inovasi dan strategi pendukung, di mana prinsip-prinsip manajemen inovasi yang dapat diterapkan oleh Standish Merchandise ini yang pertama, kreativitas dan inovasi, yaitu mendorong karyawan untuk berkontribusi dengan ide-ide baru dalam desain produk dan proses produksi. Yang kedua yaitu kolaborasi, membangun tim yang beragam untuk meningkatkan variasi dalam cara berpikir yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Yang selanjutnya yaitu fleksibilitas, bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran berkelanjutan, mendorong pengembangan keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk meningkatkan kemampuan inovasi. Untuk pemahaman yang keempat yaitu mengembangkan rencana aksi untuk integritas kreativitas dan inovasi dalam strategi bisnis jangka panjang. Standish Merchandise ini dapat mengembangkan rencana aksi. Yang pertama, penetapan visi dan misi, menetapkan tujuan yang jelas untuk menjadi pemimpin dalam inovasi produk konveksi di Semarang. Yang kedua yaitu analisis pasar, yaitu melaksanakan penelitian untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang ketiga yaitu pengembangan produk, di mana menciptakan lini produk baru yang membangun desain kreatif dan berbahan yang berkualitas tinggi. Yang keempat yaitu pemasaran inovatif, membangun media sosial dan platform digital untuk mempromosikan produk secara kreatif. Untuk yang kelima yaitu evaluasi dan penyesuaian secara rutin, menilai kinerja strategi dan melaksanakan penyesuaian berdasarkan umpan balik dan tren pasar. Untuk pemahaman yang kelima yaitu evaluasi dan hasil pemecahan masalah kreatif serta pendekatan berpikir kritis dalam bisnis yang nyata. Contoh penerapan di Standish Merchandise ini yang pertama, untuk masalahnya penurunan peminatan untuk desain kaos. Pendekatan berpikir kritisnya
Yang pertama, analisis data penjualan, mengidentifikasi desain yang kurang diminati. Untuk umpan baliknya yaitu mengumpulkan opini pelanggan mengenai desain tertentu. Untuk pendekatan masalah kreatif, yang pertama yaitu brainstorming, mengadakan sesi dengan tim desain untuk menghasilkan ide baru. Yang selanjutnya yaitu prototyping, membuat sampel desain baru berdasarkan ide yang dihasilkan. Yang selanjutnya implementasi, meluncurkan desain baru untuk mempromosikan melalui kampanye pemasaran. Yang selanjutnya yaitu evaluasi hasil pemantauan penjualan dan umpan balik pelanggan terhadap desain baru untuk menilai keberhasilannya. Dengan penerapan teknik-teknik berpikir dan strategi di atas, tadi Smart Journals ini dapat meningkatkan daya saing dan berkelanjutan bisnis di Kota Semarang. Demikian hasil pemahaman mengenai materi kreativitas dan berpikir kritis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.